Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang graf yang isomorfik. Misalkan, kepada dua orang mahasiswa diminta menggambarkan sebuah graf dengan 4 buah simbol. Masing-masing simbol berderajat 3. Graf yang digambar bisa beragam bentuknya. Dua di antaranya ditunjukkan pada gambar 8.35a dan 8.35b. Meskipun kedua graf tersebut terlihat berbeda bentuknya, dengan penampilan simbol yang berbeda pula, namun sebenarnya keduanya merupakan graf yang sama. Dua buah graf yang sama, tetapi secara geometri berbeda, disebut graf yang saling isomorfik. Definisi 8.16. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simbol-simbol keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga jika sisi E bersisian dengan simbol U dan V di G1, maka sisi E arsen yang berkoresponden di G2 juga harus bersisian dengan simbol U arsen dan V arsen di G2. Bisa dilihat di sini. Pada gambar 8.35, G1 isomorfik dengan G2. Simbol 1, 2, 3, dan 4 di G1 berkoresponden dengan simbol A, B, C, dan D di G2. Sisi 1,2, 23, 31, 34, 14, dan 24 berkoresponden dengan sisi AB, BC, CD, AD, AC, dan BD. Semua simbol di G1 dan G2 berderajat 3. G1 maupun G2 tidak isomorfik dengan G3, karena simbol-simbol di G3 dua buah berderajat 2 dan dua buah lagi berderajat 3. Sedangkan simbol-simbol G1 dan G2 semuanya berderajat 3. Dua buah graf pada gambar 8.36 di bawah ini juga isomorfik. Simbol ABCD dan E di G1 masing-masing berkoresponden dengan simbol X, Y, W, V, dan Z di G2. Pula bahwa sisi-sisi di G1 berkoresponden dengan sisi-sisi di G2. Tidak mudah menentukan apakah dua graf isomorfik hanya dengan melihat gambarnya saja. Dari definisi isomorfik, kita dapat menyimpulkan dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut. Mempunyai jumlah simbol yang sama. 2. Mempunyai jumlah sisi yang sama. 3. Mempunyai jumlah simbol yang sama berderajat tertentu. Namun, ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin keisomorfikan. Pemeriksaan secara visual masih tetap diperlukan. Contohnya, dua buah graf pada gambar 8.39 memenuhi ketiga syarat yang disebutkan di atas, padahal keduanya tidak isomorfik. Di A, terdapat dua simbol anting-anting berderajat 1 yang bertetangga dengan simbol X, sedangkan di B, hanya terdapat satu buah simbol anting-anting yang bertetangga dengan Y. Untuk memperlihatkan bahwa dua graf isomorfik, kita dapat menunjukkan bahwa matriks ketetanggaannya kedua graf itu sama. Matriks ketetanggaan itu dua buah graf yang isomorfik pada gambar 8.36 adalah seperti di bawah ini. Terlihat bahwa matriks ketetanggaan G1 dan G2 keduanya sama, yang berarti kedua graf tersebut isomorfik. Kita akan masuk ke graf planar dan graf bidang. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan disebut sebagai graf planar. Jika tidak, maka ia disebut graf tak planar. Di sini ada gambar sebuah persegi yang di dalamnya terdapat persilangan. Karena penjelasan dari planar tadi tidak adanya sisi yang bersilangan atau memotong, bagaimana mengubah gambar ini menjadi graf yang planar? Ya, di sini terlihat bahwa ini adalah sebuah persegi di mana terdapat persilangan, dan untuk menjadikannya agar planar,
ditarik keluar sehingga di sini tidak terdapat persilangan. Dan beginilah, ini adalah contoh graf yang planar. Dan ini ada lagi contoh 2 di mana di sini ada persilangan. Kemudian ini ditarik lagi agar tidak ada persilangan, agar graf ini menjadi planar. Sedangkan ini adalah contoh graf yang tidak planar. Coba kita lihat gambar A. Ini terdapat persilangan dan saya akan mencoba untuk menarik garis-garisnya agar tidak memotong. Namun ini hasilnya masih tetap ada persilangan. Berarti graf ini tidak planar. Kita masuk ke graf bidang. Graf bidang yaitu representasi graf planar yang digambarkan dengan sisi yang tidak saling berpotongan langsung. Langsung ke contoh saja. Ini bisa dilihat karena ini representasi planar yang digambarkan dengan sisi yang tidak saling berpotongan, maka terlihat bahwa graf B dan C adalah graf bidang dan A bukanlah graf bidang. Masuk ke graf dual. Graf dual. Graf terbentuk dari penggambaran dari suatu graf yang asli atau sebuah titik yang saling dihubungkan membentuk garis. Sebuah graf mempunyai dual hanya jika graf tersebut planar. Pertanyaannya, apakah dual dari sebuah graf adalah unik? Dengan kata lain, apakah dual-dual dari sebuah graf planar isomorfik? Jawabannya adalah sebuah planar G mempunyai dual yang unik hanya jika representasinya pada bidang yang unik juga. Sebagai contoh, misalkan kita mempunyai sebuah graf planar G yang direpresentasikan sebagai graf bidang, kita dapat membuat suatu graf G yang secara geometri merupakan dual dari graf planar tersebut dengan cara sebagai berikut. Adalah dua representasi bidang yang berbeda dari graf yang sama. Kedua graf adalah sama atau isomorfik, tetapi mempunyai bidang berbeda. Akibatnya, dual kedua graf yang isomorfik tersebut tidak isomorfik. Dual graf tersebut digambarkan dan keduanya tidak isomorfik. Di sini bila digambar lagi terlihat bahwa kedua graf ini tidak isomorfik. Salah satu aplikasi graf dual yang penting adalah untuk merepresentasikan peta. Setiap peta pada bidang datar terdiri dari sejumlah wilayah. Wilayah pada peta dapat menyatakan suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Tiap wilayah pada peta dinyatakan sebagai sebuah simbol, sedangkan sisi menyatakan bahwa kedua wilayah berbatasan langsung. Ini adalah contoh sebuah peta dan graf yang merepresentasikannya. Sedikit perbedaan dengan graf dual yang telah disebutkan sebelum ini. Pada graf yang merepresentasikan peta, bidang luar tidak dinyatakan sebagai sebuah simbol. Terima kasih.